Seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang berada di sujud terakhir di dalam sholatnya. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ansari rasulillah wal muhajirina ma'a rasulillah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga hal dan keinginan kita semua, khususnya segala hal dan keinginan saudara dan saudariku sekalian, jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segera diijabah, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak, istri, harta benda, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri adalah ujian bagi suaminya, suami adalah ujian bagi istrinya, anak-anak adalah ujian bagi suami dan istrinya, dan harta benda adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang memilikinya. Kalau kita salah di dalam mengelola anak-anak kita, maka inilah nanti yang akan menyebabkan orang tuanya bermusuh-musuhan di yaumil akhirah. Jangankan di yaumil akhir, jangankan di akhirat, di dunia sekalipun seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya jikalau sejak usia kanak-kanak sudah salah di dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Na'udzubillah. Salah satu ikhtiar atau upaya kita selaku orang tua agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, setidak-tidaknya menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, maka adalah upaya kita sering mendoakan mereka, sering mendoakan kebaikan bagi mereka, baik ketika kita di dalam sholat, baik ketika kita selesai dalam zikrullah, ataupun pada saat kita berada di majelis-majelis kebaikan. Hal tersebut dianjurkan untuk mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang mempengaruhi perilaku anak-anak ketika dewasa. Yang pertama, lingkungan rumah. Yang kedua, lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Yang keempat adalah lingkungan pergaulannya sehari-hari dengan teman-temannya. Ketika kita di dalam rumah dapat mengkondisikan dengan suasana yang islami, maka tinggal kita menyesuaikan bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan di sekitar rumah kita bisa membentuk karakter seorang anak yang soleh dan solehah. Memang idealnya sekolahnya adalah pondokan atau sekolah ke pondok pesantren. Mengapa demikian? Karena ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang benar-benar menjaga kualitas, yakni pondok-pondok yang benar-benar menjagakan adab perilaku santri-santrinya, yang senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan, yang senantiasa mengajarkan amaliyah-amaliyah dari pendahulu-pendahulu kita yang soleh-soleh. Salah memilih pondok pun juga bisa berakibat salah dalam pendidikan. Karena di antara pondok pesantren yang ada di daerah kita itu ada saja 1-2 pondok itu tersebut yang manhajnya atau arah daripada pendidikannya berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah. Ketika kita dapat menyekolahkan anak-anak kita ke pondok pesantren, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka yang pertama adalah menjalankan kewajiban agamanya, yang kedua kita titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pondok itu agar mereka benar-benar dapat menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa di kemudian hari. Tentunya jika itu terjadi,
maka mereka nanti akan menjadi perisai bagi kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amal yang tidak terputus yakni adalah doanya anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Dan di antara tempat yang mustajab atau tempat yang sangat mustajab mendoakan atau berdoa apapun itu adalah ketika kita sholat. Jadi doa apapun itu sangat mustajab apabila dilakukan ketika kita sholat. Terutama adalah ketika kita sedang berada di sujud terakhir. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwasanya seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang berada di sujud terakhir di dalam sholatnya. Oleh karena itu manfaatkan momen ini, manfaatkan kesempatan ini untuk kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antaranya yang pernah diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa simak video ini sampai selesai agar kita dapat memahami dengan baik dan tentunya dapat mengamalkan dengan konsisten dan istiqomah sehingga mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Ketika berada di sujud terakhir, maka kita memulainya setelah kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka kita menyambung kalimatnya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ulangi ini sebanyak 3 kali. Ya hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku atau saya memohon pertolongan. Nah setelah itu silahkan memohon kepada Allah, hajat kepada Allah, hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Wabil khusus mendoakan daripada anak-anak kita dengan bahasa kita tetapi di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan mereka dengan bahasa kita diucapkan secara lisan maka menjadi batallah sholat kita. Jikalau diantara saudara dan saudariku sekalian belum hafal doa yang dalam bahasa Arab, bisa diganti dengan bahasa kita atau bahasa daerah masing-masing, tetapi cukup diucapkan di dalam hati. Cukup diucapkan di dalam hati setelah membaca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis 3 kali. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu tolonglah aku. Nah, mohonkan di sana dengan bahasa kita, memintakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia wal akhirat, menjadi anak-anak yang sukses dunia wal akhirat, menjadi anak-anak yang soleh wa soleha. Nah demikian yang bisa kami bagikan. Silahkan di komen di kolom komentar jikalau ada di antara saudara dan saudariku sekalian yang ingin minta didoakan bersama. Nanti kita doakan bersama, mudah-mudahan hajat-hajat daripada saudara dan saudariku sekalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di share video ini jikalau memang bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian yang bisa kami bagikan. Mohon maaf jikalau ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.